Baik, Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan di sana karena pandemi belum berakhir. Di sini kita akan belajar ya, ekonomi lagi. Eh, Pastinya kita semangat karena hari baru harus dengan semangat baru. Pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang masalah ekonomi. Jadi, setelah kita belajar diharapkan siswa atau kalian nanti mampu menganalisis masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Jadi, masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik itu diantaranya ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan masalah ekonomi modern itu ada apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah pokok ekonomi klasik yang pertama itu produksi. Produksi itu terkait dengan usaha mencipta atau menambah kegunaan suatu barang. Contohnya yaitu input sumber daya alam, proses produksi, dan peningkatan output. Nah, di sini diingat ya, produksi. Jadi, semua yang terkait dengan usaha mencipta atau menambah kegunaan suatu barang, nah itu nanti masuk ke dalam masalah produksi. Semisal saja contoh dalam narasi, seperti misalnya Bu Siska mengadakan usaha atau punya usaha konveksi. Nah, namun akhir-akhir ini karena pandemi, Bu Siska itu kesulitan memperoleh barang baku karena banyak pabrik-pabrik yang penyedia barang baku itu yang tutup. Jadi masalah apa? Masalahnya adalah di input sumber daya alam untuk produksinya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi itu terkait produksi barang yang dihasilkan apakah sampai kepada konsumen atau tidak. Jadi distribusi di sini adalah penyampaian barangnya. Apakah barang-barang yang diproduksi itu benar-benar sudah sampai ke konsumen atau tidak. Nah, contohnya itu pengiriman barang dari pabrik ke agen atau pasar. Yang selanjutnya, masalah ketiga dari ekonomi klasik yaitu ada konsumsi. Konsumsi ini terkait dengan kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang. Nah, contohnya itu barang tidak dapat dinikmati karena harga terlalu mahal. Nah, sebagai produsen, tentunya kita harus mempertimbangkan nih, apakah dengan harga yang kita patok itu mampu dibeli oleh konsumen atau tidak, daya beli konsumen itu seberapa. Nah, itu nanti masuk ke dalam masalah dari ekonomi klasik yaitu tentang konsumsi. Nah, selain harga yang terlalu mahal atau tidak, konsumsi ini juga terkait dengan mengurangi kegunaan suatu barang. Misalnya, kita membeli suatu produk tertentu. Nah, apakah dalam jangka waktu berapa nih kira-kira produk ini akan menurun kegunaannya? Seperti itu masuk dalam masalah konsumsi. Nah, setelah mempelajari ekonomi klasik, sekarang kita akan mempelajari ekonomi modern. Yang pertama itu tentang apa atau what. Apa itu menyangkut tentang apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Nah, selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana itu terkait bagaimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi yang tersedia itu harus digunakan untuk berproduksi. Yang selanjutnya itu untuk siapa? Untuk siapa produk yang dihasilkan itu. Nah, jadi masalah pokok ekonomi modern itu dalam bahasa Inggris ada 3. What, how, dan for whom atau who. What itu apa barang yang harus diproduksi. How itu tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu harus digunakan untuk berproduksi atau teknik yang tepat digunakan untuk berproduksi. Dan who atau for whom itu siapa nih sasaran pasar dari produk yang kita produksi, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu apa? Apa itu mengenai produk apa yang akan diproduksi. Nah, pada bagian ini diperlukan analisis mendasar mengenai produk yang akan diproduksi yang sesuai dengan kondisi di sekitar kita. Jadi, kita
mencari-cari nih sumber-sumber atau informasi kira-kira apa ya produk yang cocok diproduksi di sekitar kita atau di Indonesia seperti itu. Contohnya nih di daerah Gunung Kidul kayak akan sumber daya singkong yang cukup banyak karena tanah di sana cocok untuk ditanami singkong. Maka produk yang akan dibuat dengan bahan dasar singkong itu bisa seperti tiwul. Nah, jadi apa yang akan diproduksi ini juga bisa terkait dengan ketersediaan sumber daya alamnya atau bisa juga kita dari menganalisis perilaku konsumen atau permintaan. Kira-kira barang apa ya yang permintaannya itu sedang tinggi. Nah, seperti itu bisa. Itu terkait dengan apa. Yang kedua yaitu bagaimana. Bagaimana ini merupakan cara yang dilakukan untuk membuat produk seperti penggunaan teknologi maupun peralatan lain untuk mengolah sumber daya dengan baik. Nah, di sini bagaimana ini tuh mencakup cara produksi, teknik yang digunakan agar produksi ini berjalan dengan baik dan efisien. Nah, contohnya, dalam pembuatan tiwul memerlukan teknik yang baik agar produk sesuai target dan berkualitas. Peralatan atau teknologi yang digunakan untuk mengolah singkong ini nanti difikirkan bagaimana agar tiwul ini bisa diolah sesuai dengan selera semua konsumen. Jadi, bagaimana nih nanti tiwul yang dihasilkan ini tidak hanya sekedar tiwul, tapi tiwul yang nantinya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan konsumen dan misal konsumen yang sakit atau berkebutuhan khusus yang harus menghindari sesuatu, misalkan konsumen yang memiliki sakit diabetes yang harus menghindari manis, maka bagaimana cara untuk memproduksi tiwul ini agar manisnya bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu untuk siapa. Untuk siapa ini, dalam menentukan produk harus mengetahui sasaran dari produk tersebut. Jangan sampai kita memproduksi produk yang kita sendiri tidak tahu. Produk ini akan dijual di mana, siapa yang kira-kira akan menggunakan produk kita. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mempersiapkan dengan matang siapa saja sasaran pasar atau konsumen yang akan menikmati produk kita. Nah, contohnya di sini, kebanyakan tiwul identik dengan makanan orang tua. Agar tiwul dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, baik muda atau tua, diberikan inovasi dalam pembuatannya seperti diberi aneka rasa. Jadi, tiwul dapat dinikmati semua kalangan sesuai selera. Nah, jadi di sini kalau tiwul itu identik dengan orang tua, maka agar sasaran kita bisa meluas dan bisa dijangkau oleh kalangan muda juga, maka kita melakukan inovasi. Nah, di sini pemberian inovasi pembuatan ini agar kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, sekian dulu materi tentang masalah ekonomi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.